Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Jadi alhamdulillah sudah ada pengeras suara. Jadi untuk semua pihak yang berkontribusi, toh dari kita untuk kita ya. Mudah-mudahan diganjar pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada wajah baru nampaknya. Ibu ya? Dari mana, Bu? Oh, dari Perpulungan. Siapa? Oh, ya. Oke. Oh, ini ya? Oh, iya. SMP ya? Iya. SMP udah namatkan berapa kali? Jadi banyak. Kadang-kadang kalau nggak ditegur, Pak, gitu. Suara Tuhan bro. Mana wis negur wis mumpung anak. Lagi sopo? Kakek guru dan bukan lagi Pak Guru, kakek guru. Jadi mau hari Siregar apa cerita? Oh iya. Cocok ada enggak? Enggak cocok. Hah? Oh, Pak Mate ente deh. Pak Mate kena gulung. Nah, ini cerita. Enak rame-rame sih, oke sih dijaga kan tuh. 4 mata ya kulitnya rontok. Apa kok mau instan? Gak ada. Nah, sekolah aja kan selalu kita bilang ya. Untuk ilmu yang sifatnya itu intelektual saja, SD. Bahkan sekarang udah tarik mundur lagi, ada diniyah. Ada TK ya kan, kemudian baru SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Kemarin kita itu memakan waktu lebih kurang 20 tahun. Itu untuk intelektual. Ini perkara spiritual, sesuatu yang tidak nampak. Itu intelektual, ilmunya nampak kan? Bicara spiritual, bicara kejiwaan. Utlubil ilma minal mahdi ila lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Nggak ada habisnya. Mau sampai jenggotnya putih, sampai tuyuk-tuyuk. Namanya spiritual itu mengalami perkembangan selalu sesuai dengan tekanan-tekanan dari luar, faktor eksternal. Artinya selama orang hidup, selama itu dia spiritualnya dipengaruhi oleh faktor luar. Itu punya pengaruh pada spiritual seseorang. Jadi kalau dia tidak belajar menerima pengaruh-pengaruh, sementara dunia ini kan baharu ya. Dunia itu baharu sifatnya, fana, baharu, dan binasa. Kita berhenti belajar ya, akhirnya kita berhenti memahami perubahan dunia. Kan begitu. Akhirnya kita kaget dengan perubahan-perubahan, dengan cerita-ceritanya. Itu bermasalah. Maka nggak ada kata berhenti. Maka menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Begitulah kata mahfuzat ya. Mahfuzat itu pepatah Arab. Utlubil ilma minal mahdi ila lahdi. Bahkan mungkin ada yang mensinyalir ini juga
hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi belakangan kita kemarin mengkaji masalah apa itu inti dari ajaran agama Islam kemarin. Mungkin sebagian sudah dengar, tapi yang baru datang malam ini gak ada masalah ya, lancar kaji karena diulang. Apa yang kita bahas semalam? Beberapa waktu yang lalu kita pernah bilang betapa Quran yang 30 juz itu, kemudian 114 surat, wallahu a'lam, 6.666 ayat, 725.000 atau berapa 250 kata menurut pendapat Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab itu, juga ratusan ribu hadis yang disandarkan masunida ala Nabi, yang disandarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam min haitsu qawli, baik itu berupa perkataan atau fi'lin ataupun perbuatan. Dasarnya intinya itu cuma 3, kita pernah bahas. Pertama adalah ibadah, inti agama itu ya. Kedua akhlak, dan yang ketiga adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Artinya dari 1, 2, 3 ini level pertama itu ibadah tetap. Ibadah. Karena setidak-tidaknya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi. Pengabdian yang bagaimana yang diinginkan Allah. Kemarin kami bahas dalam surat Az-Zariyat ayat 56 ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah atau mengabdi kepadaku ini. Dari kalimatnya itu, di situ ada kehendak Allah kan. Allah menghendaki sesuatu kepada hambanya, khususnya dalam hal ini manusia dan jin. Apa yang Allah kehendaki? Pengabdian, ibadah. Ibadah yang bagaimana yang Allah kehendaki? Karena bicara kehendak, artinya kita bicara salah satu sifat Allah, yaitu irodah. Kan begitu. Sementara irodah Allah itu, Allah punya 2 kehendak. Pertama irodah tasyri'iyah, yang kedua irodah takwiniyah. Irodah tasyri'iyah itu adalah kehendak atau keinginan Allah, atau bisa dibilang harapan atau perintah Allah kepada kita, kepada manusia dan jin khususnya, yang berupa perintah dan larangan. Tasyri'iyah, syariat. Kehendak Allah yang pertama itu adalah tasyri'iyah, berupa syariat, aturan agama. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu kita diatur. Ada aturannya. Bukan bangun sembarang bangun, terus aktivitas sembarang aktivitas, atau sholat sembarang sholat, atau bahkan mungkin tidak sholat, lebih parah lagi ya. Atau tidur sembarang tidur, semua ada aturannya. Kemudian tanya kepada diri kita, berapa persen dari aturan dari bangun tidur sampai tidur lagi ini yang sudah kita buat sesuai dengan syariat? Kalau masih ada yang luput, betul tidak? Masih ada yang belum sesuai dengan kehendak Allah, maka kita sudah menjalankan hidup ini di luar juknis, di luar kehendak Allah. Jadi kalau sudah di luar kehendak Allah, itu kehendak siapa? Kehendak iblis yang meniupkan melalui nafsu, kehendak diri kita sendiri, ego kita sendiri, mau kita sendiri. Sebut saja kita bangun tidur ada doanya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, dan seterusnya. Atau minuman kalau tidak bisa hafal yang panjang-panjang ya alhamdulillah. Kemudian apa? Sholat subuh dan lain sebagainya.
Dan setelah subuh itu ada juga hal-hal yang secara syariat yang biasa dilakukan Rasulullah. Betul tidak? Tahu enggak kita? Apa Rasul itu ibadahnya? Enggak, Rasul juga kerja. Rasul nggak mutlak ibadah saja. Ya dia berdagang, dia bermasyarakat. Bahkan kalau bicara kesibukan kita dibandingkan kesibukan Kanjeng Nabi Muhammad tuh gak ada apa-apanya. Tapi begitu teliti, teratur dan terjadwal. Maka laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasul itu, dalam kehidupan Rasul sehari-hari itu ada contoh ikutan yang baik. Orang kalau mau bagaimana tahu dia bagaimana apa yang Allah kehendaki bagi manusia dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya tengok Rasulullah. Karena Rasul itu pasti perilakunya gak mungkin di luar kehendak Allah. Nah kan gitu sih, gak mungkin. Ini bicara syariat aja dulu, bicara aturan agama. Berapa persen aturan agama itu kita terapkan? Mungkin cuma sekian persen. Kita ketika nampak jadi orang Islam ketika sholat, ketika dagang kita seperti orang kafir, betul tidak? Entah pun ketika sholat kita belum seperti orang Islam. Oh jadi yang mana sisi Islam kita tuh? Nah, kita bahas kemarin, sholatnya orang Islam itu ya mukhlisina lahuddin, kan? Ikhlas, tidak berharap apa-apa dari selain Allah. Dia cuma berharap Allah. Permasalahan ternyata ahli syariat sendiri sekalipun belum tentu dia melaksanakan syariat itu total. Apalagi yang bukan ahli di bidang syariat. Disinilah maka kita belajar. Ketika kita mempelajari peri hidup dan perilaku Rasulullah, siapa bilang kita akan rugi? Rasul memang orang yang rugi. Mungkin kita berpikir ketika kita mempelajari peri hidup Rasulullah, kok sepertinya kita meninggalkan aktivitas gitu ya. Seperti ada kerugian, kita harus belajar lagi segala macam. Sahabat, sejak kapan belajar itu rugi? Sejak kapan? Kau hentikan aktivitasmu sejenak, apapun itu, berani tidak? Kemudian kau pelajari peri hidup Rasulullah SAW itu berapa hari lah, dan mulai kau biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang udah Allah kasih kesempatan, kau tiba-tiba dibuat gak kerja, tapi bukan mempelajari kehidupan Rasulullah, asik berpening ria. Betul tidak? Hal-hal begitu itu kadang-kadang sudah Allah hadirkan. Allah batasi kau dengan akses pekerjaan ataupun suruh di rumah diam. Saat itu mungkin maksud Allah itu kita coba pelajari Rasulullah. Toh kau sudah banyak berbuat, bagaimana rupanya hidupmu? Sudah bahagia kah? Sudah tenang kah? Sudah nyaman kah? Apakah ada yang lebih bahagia dan lebih nyaman selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas muka bumi ini? Saya pikir nggak ada. Nah, kalau kau tahu, sudahkah kau mempelajari siapa dia, bagaimana hidupnya? Betul tidak? Kalau kita tidak punya kerinduan dan kecintaan kepada Rasulullah, di situ tiap malam belajar di sini, mengharap syafaat siapa? Syafaat saya nggak bisa ngasih syafaat. Betul tidak? Kita harus punya kerinduan kepada Rasulullah. Apa tidak kepingin jumpa Rasulullah? Ya enggak, mau nggak pernah belajar pribadi dan kehidupannya, semana mau kepingin. Betul tidak? Coba. Nah, kemarin ada sahabat ya di sini yang beli buku siapa? Sampai Asyama'il Muhammadiyah ya. Peri hidup Rasulullah itu. Nah, yang beli itu. Apa aktivitasnya? Lah yang beli dia cuma satu. Oh, mungkin yang lain udah paham ya. Betul tidak? Siapa sih Rasul di hatimu? Masa aku nggak kepingin kenal gitu loh? Itu yang aku heran. Ketika ada cerita-cerita, ini ada buku Syama'il Muhammadiyah, ini bagus nih. Ada rekomendasi Ustadz Adi Hidayat juga di situ. Nah, ini katanya buku yang paling bagus kalau mau mengenal pribadi Rasulullah dan bagaimana kehidupan Rasulullah setiap hari. Lah yang beli satu. Oh, tak pikir berarti yang lain udah hafal.
Tapi tengok hidup dan perilakunya enggak gitu. Jadi bagaimana? Kenapa? Karena kau asik dengan dirimu, kau asik dengan pikiranmu, kau asik dengan kebutuhanmu, kau asik dengan keinginanmu sendiri. Orang kalau tidak asik dengan Rasulullah, mana bisa waris Muhammadi? Mana bisa? Orang harus asik dulu dengan Rasul, harus cinta Rasul dulu baru waris. Kalau tidak bisa waris. Sementara keyakinan yang mau diajarkan, akhlakul mahmudah, akhlak-akhlak yang baik yang mau ditransfer itu adalah milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang punya nggak izin, mana bisa yakin kalau yang punya nggak izin keyakinannya itu dipakai? Tak bisa, sahabat. Nah, kembali kepada cerita irodah tasyri'iyah, syariat. Ada aturan yang mengatur kita dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Bagaimana kita bekerja, bagaimana kita membangun rumah tangga, bagaimana kita berhubungan dengan istri, bagaimana kita mendidik anak. Itu semua ada dalam contoh-contoh yang diberikan Rasulullah. Yang kalau kita bahas secara detail satu persatu ya sulit. Maksudnya ya, setiap orang itu punya hidup jiwanya, punya intuisi, cari informasi, beli bukunya, pelajari manusia agung nomor 1 di dunia itu, yang kelak kau harapkan syafaatnya. Maka bicara tasyri'iyah, gak ada yang lebih hebat selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu satu. Nah, kemudian kita padakan dulu bicara terus. Ada lagi kehendak Allah yang sifatnya takwiniyah. Takwiniyah itu apa? Kadar baik, kadar buruk. Teguh kena gerenda itu kena kadar buruk. Yang dapat duit dapat kadar baik, dapat rezeki. Kalau dapat penyakit ya kadar buruk. Kadar baik, kadar buruk ini kehendak Allah. Ada yang mau sakit? Enggak ada. Teguh nih kalau tanya, gelem gue kena gerenda? Enggak gelem, tapi kena. Berarti kan bukan kehendak dia kena gerenda. Terus kehendak siapa? Kehendak Allah. Terus itu mau protes? Kebanyakan kita kan enggak paham ini. Ada yang mau sakit hidup ini? Enggak ada, tapi sakit enggak? Sakit. Berarti kehendak siapa itu? Kehendak Allah. Kita kan kalau punya kehendak itu maunya yang enak-enak doang, betul tidak? Enggak kerja tiba-tiba atau kena pecat tiba-tiba. Ada yang mau dipecat kerja? Enggak. Ada yang ingin kalau kerja kalau bisa seminggu dipecat gitu ada? Enggak ada. Tapi kok dipecat itu kehendak siapa? Kehendak Allah. Jadi kok protes dengan kehendak Allah? Wong situ hidup saja itu kehendak Allah. Betul tidak? Kita nggak tahu hidup. Lahir, ya kan? Kenal mama, kenal bapak. Kemudian berpikir dan terus akhirnya kita nggak tahu tiba-tiba hidup. Itu kehendak Allah. Hidup kita itu saja kehendak Allah. Maka menjalankan hidup nggak bisa pakai kehendak kita. Harus juga pakai kehendak Allah. Nah, kembali ke Azariyat 5:6. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu dalam ayat ini kita bilang ada kehendak Allah. Artinya di ayat ini pengabdian yang dituntut Allah itu kita tunduk pada kehendaknya yang berupa aturan agama, ya kan? Dari bangun tidur sampai tidur lagi, dan kita tunduk dengan ketetapan Allah. Kadar baik dan kadar buruk. Dan bagaimana takwiniyahnya ini, takwiniyahnya Allah ini nggak mempengaruhi kepatuhan dan ketaatanmu pada tasyri'iyah. Itu yang paling penting. Kadang-kadang kan kepatuhanmu itu masih terpengaruh dengan ketetapan Allah, dengan cerita Allah ini, dengan kehendak yang ini.
sholat rajin nggak tinggal, tapi kehendaknya Allah sama kau tuh miskin. Terus kau sholat pun nggak koyo-koyo, mandek. Artinya apa? Tasri'iyahnya, syariatnya itu terpengaruhi sama takwiniyah. Ini nggak pengabdian yang Allah harapkan. Tasri'iyah ya udah, kita tetap berada di jalan yang lurus, mau susah, mau senang, mau lapang, mau sempit, mau sehat, mau sakit, tetap di jalan syariat. Jangan takwiniyah, kehendak Allah yang berupa ketetapan itu yang berubah-berubah itu kadang kau dibuat sehat sakit, itu mempengaruhi semangat dan aktivitasmu untuk patuh, tunduk dan taat kepada Allah. Kalau ini tidak mempengaruhi kepatuhan dan ketundukan serta ketaatanmu kepada Allah, itulah yang disebut pengabdian. Nah ini. Tapi kalau takwiniyah ini, ketetapan Allah ini masih berpengaruh pada kepatuhan, ketundukan dan ketaatanmu, maka kau belum sampai ke titik pengabdian yang Allah harapkan. Sementara pengabdian adalah pondasi utama dalam agama Islam. Dan setidak-tidaknya hanya untuk itu pun sebenarnya kita diciptakan. Nah, kalau pengabdiannya benar, artinya pondasinya kuat, corannya kuat, maka baru bisa dibangun tiang-tiang otomatis terbangun itu. Lah orang tetap sholat meskipun kiri, berarti ikhlas kan? Otomatis tiang ikhlasnya menghadap itu. Allah, Rasul mengarang kita marah dalam kondisi yang tidak pas itu. La takdob kata Rasul. Jangan marah. Lo orang kemudian sama dia bagaimana, tapi dia tetap pada koridor syariat karena Rasul melarang, dia nggak mau marah. Otomatis terbangun tiang sabar tidak? Otomatis nanti terbangun tiang yakin. Otomatis terbangun tiang tawakal. 4 pilar yang penting dalam menjalani kehidupan. Artinya orang yang istiqomah di syariat dan benar cara menjalankannya, ibadahnya itu benar corannya, maka otomatis 4 tiang pilar yang penting menjalani kehidupan ini, apa itu? Sabar, ikhlas, yakin, tawakal, otomatis berdiri. Kenapa keyakinan itu masih mereng sana mereng sini? Karena kita dirikannya masih di jalan yang salah. Paham maksudnya? Maka kalau mau al-yakin, pondasinya itu ya syariat. Nggak bisa enggak. Syariat dalam arti luas ya. Syariat itu kan luas. Oh, pikirmu syariat cuma sholat, kan enggak. Syariat adalah semua aktivitas kita kan diatur dalam syariat. Dalam Islam. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu syariat dalam arti luas. Gak sempit seperti sholat. Tidak. Maka untuk tahu itu ya lihat Rasul. Karena Rasul dari bangun tidur sampai tidur lagi pasti nggak di luar kehendak Allah. Yang kan syariat tadi tasriyah itu kehendak Allah kan? Betul tidak? Otomatis tiang-tiang. Maka siapa yang paling sabar? Rasulullah. Siapa yang paling ikhlas? Rasulullah. Siapa yang paling yakin? Rasulullah. Siapa yang paling tawakal? Rasulullah. Kenapa? Siapa yang ibadahnya paling hebat? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Nah, maka kita bilang isi Quran sama hadis. Isi Quran sama hadis itu cuma 3. Ibadah sebagai pondasinya, akhlak sebagai tiang pilarnya. Yang tiang pilar ini akan otomatis berdiri kalau pondasinya benar. Nah, kalau udah ada tiangnya, Allah akan turunkan atapnya, yaitu rahmat. Maka orang ini
dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Siapa yang paling sabar? Rasul. Siapa yang paling yakin? Rasul. Siapa yang paling ikhlas? Rasul. Siapa yang paling tawakal? Rasul. Kenapa? Siapa yang pengabdiannya? Yang siap dia menerima tasri'iyah dan takwiniyah. Yang bagaimanapun takwiniyahnya tidak merubah tasri'iyahnya. Betul tidak? Rasul. Akhirnya wajar. Siapa yang paling disayangi Allah? Rahmat kan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ini maka udah jadilah bangunan rumah. Pondasi kuat, tiang kuat, atapnya kasih sayang. Maka orang tersebut bernaung di dalam kasih sayang Allah. Selesai tasawuf, cuma dikotok, boleh pulang. Jadi gak bisa. Pondasi pertama, kita sibuk mendirikan keyakinan, sibuk mau yakin kayak Rasul, mau sabar kayak Rasul, mau ikhlas kayak Rasul, kemudian mau tawakal kayak Rasul. Lah, sementara kita punya pengabdian belum kayak Rasul. Contoh pengabdiannya, maka akan tercontoh semuanya. Otomatis itu. Otomatis. Nah, orang yang sholatnya itu, yang ibadahnya, yang ketika dia berjalan di kehendak tasyri'iyahnya Allah ini, di syariat itu, kemudian takwiniyahnya ini, cerita baik buruk ini nggak mempengaruhi kepatuhan, ketaatan dia kepada Allah. Inilah orang yang ikhlas, betul tidak? Yang ibadahnya hanya untuk Allah. Inilah orang yang hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Ini orang yang lurus. Kenapa? Muslim, dia terima apapun cerita Allah. Dan dia berani bisa bilang, wa ma'ana minal musyrikin. Aku nggak pernah menyekutukan kau ya Allah. Nah, ini orang ini. Ini yang kalau sholat ngadep Allah. Karena dia sholat nggak punya kepentingan. Nggak ada kepentingannya dia sholat. Nah, kita sholat kan mesti kepingin rezeki lapang, takut kalau nggak sholat nanti rezeki seret. Sholat kita untuk siapa itu? Ya untuk diri kita sendiri. Lah orang yang ketika melakukan aktivitas ibadah ada tujuan lain selain Allah dalam aktivitas ibadah itu. Mau sholatnya, mau sedekahnya, mau nolong orangnya, mau buat baiknya. Apalagi mau menyantuni anak yatimnya. Kenapa rajin menyantuni? Biar tambah lagi rezekinya. Pokoknya mau apanya pun yang baik-baik, kalau masih ada motivasi atau tujuan lain selain Allah, bagaimana dia bisa bilang ibadah itu sedang diberikan atau ditujukan untuk Allah? Sebenarnya masih ditujukan untuk diri sendiri. Lah sholat aja, bagaimana dia bilang ini wajahtu wajahiyya lilladzi fataras? Sesungguhnya aku menghadapkan jiwa dan ragaku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Hanif, lurus. Enggak. Dia tidak sedang menghadap Allah sebenarnya. Orang yang motivasi, masih ada motivasi lain di dalam dirinya selain Allah itu enggak layak berdiri di hadapan Allah. Maka ada ungkapan tasawuf itu begini, ungkapan sufi itu, masaluh talana, kamu itu belum layak berdiri di depan kami. Itba kita masih wana. Kalau di dalam dirimu itu masih ada kecenderungan atau harapan, keinginan selain aku, kata Allah, kau nggak layak berdiri di hadapanku. Dan sekarang kita angkat takbir, Allahu Akbar. Kita sudah menganggap diri kita menghadap Allah. Memang di dalam diri kita ini sudah nggak ada yang lain yang kita harapkan selain Allah. Kalau masih ada yang lain, kita belum menghadap Allah. Karena tasawuf bilang begitu. Allah itu seolah-olah ngomong sama ahli-ahli sufi, ahli orang-orang tasawuf. Masaluh talana, kamu belum layak berdiri di hadapanku. Itba kita masih wana. Kalau masih ada di dalam dirimu yang selain aku. Lah,
Terus kalau kita tidak layak karena masih banyak yang lain selain Allah dalam diri kita, kita berarti belum layak. Terus kita sholat ngadep siapa itu? Masih berani kita sholat bilang menghadap Allah? Inilah yang disebut fawailul lil musallin. Sholat tapi masih masuk neraka. Nerakanya neraka wail. Neng udah nggak usah sholat, neng nggak sholat nerakamu sakor, lebih parah meneh. Sholat neng nggak ikhlas neraka wail. Nah nggak sholat neraka sakor, lebih parah. Artinya apa sahabat? Saya tadi bilang sama Pak Wik, satu saat kalian akan menyadari betapa kalian nggak akan bisa berkutik ketika berhadapan dengan kekuatan dan kekuasaan Zat yang maha mutlak. Itu artinya sebenarnya. Kan nggak dikasih pahit. Tapi karena orang masih jauh dari Allah, jiwanya yang masih liar lagi, betul tidak? Masih mikirin ini, pikirin itu, punya harapan ini, harapan itu, keinginan ini, keinginan. Karena masih jauh dari Allah. Ketika nanti sampai dekat di depan Allah, sampean baru sadar di hadapan Zat yang kekuatan dan kekuasaannya maha mutlak itu, kita nggak bisa bergerak sedikit. Karena kita belum fokus pada satu titik kekuasaan yang absolut itu, yang maha mutlak, yang nggak memberikanmu kesempatan untuk berpaling dari selain Dia. Kita masih mikir di sana, mikir di sini, karena menunjukkan orang yang masih liar lagi pikirannya dan hatinya, itu alamat kalau dia sebetulnya masih jauh dari Allah. Orang yang dekat sama Allah mana berani dia, nggak berani macam-macam. Berani petekelan berarti masih jauh, apalagi banyak tingkah, berarti masih jauh tuh. Tengoklah Rasulullah. Kenapa? Karena dia terhampir di depan Allah. Dia udah pernah terhampir di depan Allah. Dia udah pernah berhadapan dengan Zat yang maha mutlak, yang kekuasaan dan kekuatannya absolut, nggak bergerak. Angkat kepala aja Rasul nggak bisa. Ngangkat kepala jatuh. Irfa rasaka ya Muhammad, jatuh lagi. Apalagi mau mikir yang lain, mau gerak aja nggak bisa. Kita masih nggak cuman bergerak, masih banyak, masih kakean pola nih Om Jowo. Cuman, nah ini, jadi, ternyata kita berbuat baik selama ini belum untuk Allah, masih untuk sesuatu, dan sesuatu itu ya untuk diri kita. Maka kita belum berdiri di hadapan, belum layak berdiri. Jadi kita selama ini berbuat baik, kalau kita nggak layak di hadapan siapa? Nyembah siapa jadi kita? Nyembah nafsu kita sendiri. Di belakang nafsu ada iblis. Artinya kita masih nyembah iblis. Itu maka kita nggak dikasih pilihan lain. Orang baru disebut nyembah Allah kalau dia rukuk sujudnya itu nggak punya keinginan lain selain Allah sahaja. Dia sholat nggak punya kepentingan, sedekahnya pun nggak punya kepentingan, buat baik sama orang pun nggak ada kepentingan lain di situ. Dia buat baik itu bukan karena ada udang di balik rempeyek. Iya. Sama kayak anak lajang mau dapat gadis. Makan apa deh?
bakso. Semua kasih. Udah dapat setahun menikah, kesandung. Si pacaran kesandung. Kenapa deh? Hati-hatilah. Setahun. Ya, kalau jalan nengok lah. Udah punya anak satu. Apa nggak nampak? Punya anak dua. Matamu di mana? Punya anak tiga. Mampus. Betul nggak? Ngono. Hati-hati jadi cowok. Kalau nggak kenal Allah, Pak, karena nggak ada takutnya. Orang yang kenal Allah, rasa takutnya besar. Karena dia merasa setiap saat berhadapan dengan Allah. Karena tidak ada makhluk yang di belakangnya tidak ada Allah, sahabat. Maka saya selalu bilang, suami harus khidmat sama istri bukan karena takut istri. Karena di belakang istri ada Allah. Istri harus khidmat sama suami bukan karena takut suami, karena di belakang suami ada Allah. Kalau setiap orang hidup melihat, saling melihat masing-masingnya di belakang ada Allah, indah nggak? Indah, nggak ada masalah. Yang ada masalah itu karena kita melihat bukan Allah yang kita lihat. Karena kita nggak sanggup melihat Allah di belakangnya. Itu masalah. Kena gerenda. Cering, sakit, tapi di belakang itu ada kehendak Allah. Allah. Khalas. Betul tidak? Tapi kalau nggak ada, cekin. Ya, keluarlah isi kebun binatang. Tapi kan terbalik sahabat. Ya alhamdulillah ya. Ya entah ya. Apakah kalian bagaimana? Orang yang ditarbiyah itu, dia dibiasakan nyebut Allah. Maka ada apa? Allah. Betul tidak? Kalau dulu kan enggak, yang keluar ya. Kenapa? Karena muatannya belum Allah. Allah ini kan udah dimasukkan muatan Allah itu. Maka mengalami hal-hal yang bagaimana Allah. Betul tidak? Nah itulah dia tarbiyah, melatih sehingga ketika datang Israel nanti pun kalau bisa nyebut nama Allah. Gitu. Oke, kita break dulu. Semoga